anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat semuanya? Ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita pada hari ini tentang bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek atau menjadi dewasa dalam iman. Nah, untuk itu sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, saya ajak anak-anak, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan untuk itu saya minta kepada siswa kami yang bernama Adi Putra untuk membawakan kita dalam doa. Doa dimulai. Selesai. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kita. Adi Putra Nazara, Aprianus Setiawan Gea, Berkat Erwin Zaluku. Semuanya hadir ya, tidak ada yang alfa. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini kita masuk tadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Judul materinya adalah bertumbuh dewasa dalam segala aspek atau menjadi dewasa dalam iman. Nah, untuk itu dalam pembelajaran ini ada tujuannya, yaitu mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, untuk itu tentu Anda pasti memahami apa itu yang dikatakan dengan kedewasaan. Nah, anak-anak sekarang saya ajak untuk berpikir, coba bayangkan bagaimanakah yang dikatakan dengan bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Apakah bisa anak-anak bertanya di dalam diri sendiri ketika Anda berpikir mengamatinya, oh ini seperti ini sebenarnya yang dikatakan dengan yang sudah dewasa. Nah, untuk itu dalam materi ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam bertumbuh menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam aspek fisik, dewasa dalam aspek intelektual atau kognitif, dewasa dalam emosional, dewasa dalam sosial, dewasa dalam emosi, dan juga dewasa dalam spiritual. Nah, untuk itu sebelum saya memaparkan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, di sini nanti saya akan membagikan ada 6 gambar yang ada. Nah, dan ini adalah merupakan bahan diskusi bagi siswa-siswi kami. Nah, nanti kalau setelah selesai pembelajaran kita, maka tugasnya ini nanti dikumpulkan kembali. Ya. Sekarang kita masuk pada dewasa secara fisik. Menurut anak-anak kami, bagaimana yang dikatakan dengan dewasa secara fisik? Apakah saya ini dikatakan sudah dewasa dalam bentuk fisik? Nah, seperti Adi Putra, menurut Anda bagaimana? Apakah pribadimu itu sudah kamu anggap sudah dewasa atau tidak? Nah, itu yang dikatakan dengan dewasa dalam segi fisik. Kalau dikatakan dewasa dalam segi fisik itu adalah berarti dia merujuk pada bertambahnya berat badan. Badannya semakin meninggi. Kalau sudah dewasa dalam segi fisik ini, berarti ada tanda-tanda perbedaan dari masa remaja ke masa dewasa. Contohnya ini, kalau laki-laki mulai tumbuh kubis, otot-otot sudah mulai membesar. Itu juga pada perempuan. Kalau perempuan, ya mungkin dadanya semakin besar, bahkan bulu-bulu tumbuh di area-area tertentu yang tidak bisa kita lihat. Itu tandanya bahwa anak itu sudah dewasa dalam segi fisik. Kemudian kita masuk pada dewasa secara kognitif atau dikatakan secara intelektual. Artinya di sini bahwa seseorang yang sudah dewasa merujuk pada
kemampuan dalam hal membuat suatu keputusan yang logis, mampu berpikir, berpikir dalam hal positif dan juga dalam hal negatif. Kemudian dewasa secara emosional. Kalau yang dikatakan dewasa secara emosional itu berarti artinya emosinya bisa ditempatkan di tempat yang tepat, atau harus tepat sasaran. Itu yang dikatakan dengan dewasa secara emosional. Artinya emosionalnya bisa direda, jangan cepat mengambil keputusan ketika kita bertindak, ketika kita dalam keadaan emosi. Berikutnya dewasa secara sosial. Artinya ini bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa menjalin hubungan yang baik, bisa berinteraksi dengan orang. Tentu di sini anak-anak harus memberikan contoh teladan untuk bisa berinteraksi, berhubungan baik dengan orang lain. Seterusnya kita akan masuk pada dewasa secara moral. Nah, kalau yang dikatakan dengan moral itu adalah merujuk pada bentuk kasih. Artinya ini bagaimana anak-anak kami bisa mengasihi sesama, mengasihi teman, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu seperti dengan segenap hatimu, dan kasihi juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang terakhir adalah tentang dewasa dalam aspek spiritual. Artinya ini bahwa kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan Sang Pencipta sebagai Sang Juru Selamat. Kita mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya jalan keselamatan yang bisa memberikan kepada kita sesuatu kehidupan yang baik. Dan itu patut kita mensyukurinya, bahwa hidup ini adalah hanya pemberian dari Tuhan. Nah, anak-anak, dalam materi yang telah saya sampaikan ini, sesuai tadi yang saya katakan dari awal tentang beberapa gambar yang telah saya bagikan, jangan lupa nanti anak-anak kami menyerahkannya kepada Bapak ketika pembelajaran kita telah selesai. Nah, untuk itu dalam materi ini kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi dewasa itu adalah sebenarnya bagaimana seseorang itu bisa menempatkan dirinya dengan menguasai keenam aspek ini. Apalagi kalau dikatakan menjadi dewasa dalam iman, artinya berarti kita harus menggali lebih dalam tentang firman Tuhan, selalu berdoa. Nah, itulah yang dikatakan dengan dewasa dalam iman. Nah, untuk itu dalam materi ini sebagai bahan refleksi bagi kita dari pembelajaran atau materi yang telah Bapak sampaikan ini, apakah anak-anak kami sudah mengerti? Apakah ada yang sulit untuk dimengerti? Kalau ada, ya boleh ditanya. Kemudian juga apakah pada saat Bapak menyampaikan materi ini, apakah tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan bisa tercapai atau tidak? Ini bisa dijawab oleh anak-anak kami. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam perteaching ini. Saya ucapkan terima kasih dan seterusnya saya serahkan kepada Ibu dosen. Sebelum kita menutup, maka sekarang dulu saya minta kepada anak-anak untuk membawakan kita lagi ke dalam doa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu.